Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, saya percaya semua Anda tetap bersukacita, sehat, dan pengharapan iman kepada Tuhan tak pernah memudar. Walaupun situasi kondisi dunia tidak memungkinkan untuk kita berharap banyak, tapi dalam Yesus kita justru harus terus berharap kepadanya. Karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang sudah membayar lunas hidup kita secara total dan sempurna. Bahkan janji-janjinya adalah ya dan amin. Sebelum kita lanjutkan khotbah ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan yang baik selalu Kau berikan kepada kami. Rasa syukur kami tak henti-hentinya, dan kami saat ini siap untuk menerima makanan rohani dari firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang baru, yaitu hati yang lembut, hati yang gembur, dan juga pikiran yang jernih, sehingga kami bisa menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan hidup kami, perbuatan kami, cara berpikir kami, tingkah laku kami, sikap kami, keseharian diubah oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak menampilkan sebagai orang-orang duniawi yang tidak mengenal firman-Mu, tapi kami bersikap, kami bertindak, kami menjalani kehidupan sesuai dengan hukum-hukum kerajaan-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, memampukan kami, dan kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sangat diberkati ini. Haleluya, amin. Firman yang akan kita baca hari ini adalah Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya percaya Anda semuanya sudah sering mendengar ayat firman Tuhan ini, karena khotbah-khotbah saya di masa yang lalu juga sering mempergunakan ayat ini dalam khotbah, karena ayat ini memang sangat luar biasa. Dan Anda juga bukan hanya mendengar, tapi membaca pun sudah sering. Dan kadangkala tidak memungkiri ada banyak anak-anak Allah ketika membaca ayat ini merasa tidak sanggup, merasa tidak mungkin. Karena bagaimana mungkin saya yang lemah, saya yang tak berdaya ini, saya hanya manusia biasa, saya bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan dikatakan lebih besar daripada itu. Mana mungkin? Saudara, kita harus bertobat dari cara berpikir yang salah. Ingat, sejak kita percaya Yesus dan dilahirkan baru, kita bukan orang-orang dunia lagi. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan roh yang di dalam kamu roh yang lebih besar, dan kamu telah mengalahkan dunia. Artinya ini harus kita ingat dan kita sadari betul-betul bahwa sejak kita percaya Yesus, sebenarnya kita adalah orang kerajaan Allah. Di mana dalam kerajaan Allah apa yang menjadi mustahil? Tidak ada mustahil. Karena dalam kerajaan Allah segala yang ada di bumi, bahkan yang ada di sorga, dikendalikannya dengan baik. Dan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita, di mana mereka sehati untuk apa? Untuk bersama-sama memampukan kita, mensupport kita, mendukung kita, membangun kita, mengubahkan kita menjadi manusia yang berbeda dari orang dunia. Baik karakter kita yang keras hati, keras kepala, sombong, tidak punya hati, tidak punya toleransi kepada orang lain, maupun perbuatan yang lain, cara berpikir yang tidak sesuai firman dan sebagainya, itu semuanya akan Tuhan buang dan dirubah dengan cara-cara kerajaan Allah yang elegan, cara-cara kerajaan Allah yang mulia, hati yang lembut yang bisa toleransi kepada orang lain, yang bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa juga ikut merasakan kesukacitaan orang lain, bahkan ikut bersyukur kalau perlu orang itu dibantu, kita mau membantu. Itulah hati yang mulia. Hati yang elegan itu hati yang baru yang Tuhan berikan ketika kita bilang bahwa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan penebus hidup saya dengan kelahiran baru melalui Roh. Kalau belum, walaupun engkau mengatakan orang Kristen, engkau
bukan orang Kristen, engkau bukan orang kerajaan Allah. Karena ciri-ciri orang Kristen adalah hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mudah untuk digerakkan melakukan sesuatu yang baik. Bukan mengeraskan hati, bukan dengan pemikiran-pemikiran sendiri sehingga engkau mengambil langkah yang salah, engkau mengambil keputusan yang tidak terpuji. Nah, jadi dengan ayat ini baiklah kita bersyukur dan kita nyatakan dengan bangga, dengan iman. Haleluya Bapa Surgawi. Oleh karena penebusan Yesus Kristus aku dilayakkan. Untuk apa? Engkau percaya melakukan pekerjaan besar, bahkan bisa lebih besar. Wow, amazing grace. Ini anugerah yang sangat amazing, yang sangat luar biasa. Dan ini hanya diperuntukkan buat kita orang Kristen yang betul-betul menduduki posisi dan berperilaku sebagai orang kerajaan Allah. Tapi orang Kristen yang masih berperilaku sebagai orang dunia tidak akan sanggup menerima janji yang luar biasa, tidak akan sanggup dimampukan oleh Tuhan. Engkau akan melakukan pekerjaan yang ecek-ecek saja. Engkau hanya akan melakukan yang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang duniawi yang tidak mengenal Kristus. Tapi kalau kita sudah betul-betul mengenal Kristus, yang impossible menjadi nothing impossible. Apa yang tidak kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Dia dan kita melekat kepada Dia. Nah, itu sebabnya saya juga bersyukur dengan hal ini. Dan ketika kita menerima kebenaran ini, jangan hanya ketika kita lagi senang, happy, lagi semuanya oke, lagi semuanya baik. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, kita sudah tidak berani lagi berpegang kepada janji Tuhan ini. Hati kita sudah down. Kita mulai kecil hati, bahkan mungkin iman pelan-pelan mengalami erosi, rontok. Dan yang terbayang, yang terlihat di mata kita, yang teringat di otak kita hanya problem, masalah, kesulitan. Apalagi ketika masalah itu datang bertubi-tubi, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya berdasarkan iman kita yang tulus kepada Dia dan firman-Nya bekerja luar biasa di dalam diri kita. Kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah kita lupa Tuhan kita besar. Dan kita berpikir kita orang paling malang. Kita berpikir bahkan mungkin tanpa sadar masuk kekecewaan. Tuhan, mengapa ini semuanya terjadi? Kenapa ini terjadi pada diri saya? Bukankah Kau sedang menebus hidup saya? Bukankah Kau Tuhan dan Kau tinggal di dalam saya? Saudara, itulah tipu muslihat daripada setan dan iblis. Dia ingin merorong imanmu dengan cara membolak-balikkan pemikiranmu yang tadinya sudah setuju dengan firman Tuhan, sekarang dijungkir balikan supaya kita mulai meragukan firman Tuhan, bahkan kita menentang firman Tuhan. Mungkin sampai terjadi pemberontakan, berkeluh kesah, amarah, dan kekecewaan yang berat sampai akhirnya berdoa malas. Baca firman buat apa? Saya mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Ke gereja apalagi? No, udahlah. Saya seperti dulu lagi ketika belum percaya kepada Yesus, belum bertobat. Saya menjadi orang duniawi lagi. Dan kita mulai membiasakan diri dari kehidupan yang tadinya sudah benar, sekarang mulai melenceng dan mau dipengaruhi oleh pergaulan dengan cara hidup duniawi. Kita mulai menjadikan orang dunia contoh bagi hidup kita. Bahkan mungkin ada yang menjadi idealisme kita. Idealisme kepada Tuhan dan firman-Nya engkau biarkan bubar. Bahkan engkau memberikan kehidupan yang terlihat dengan mata, bukan sebagai orang Kristen. Imannya naik turun, karakternya kurang bagus, keras, sombong, tinggi hati, keras kepala, tidak mau dinasihati firman, tidak mengizinkan Roh Kudus melembutkan hatimu dan memimpin kau dalam kebenaran demi kebenaran. Nah, saudara, hati-hati. Ini yang banyak terjadi kepada orang Kristen. Itu sebabnya dalam kekristenan jangan hanya kau beragama, apalagi kau merasa kakek moyang nenek moyangmu adalah orang Kristen. No, kekristenan bukan sebuah agama, tapi kekristenan mengenal Tuhan yang benar, siapa itu Yesus, dan mau menundukkan diri dengan rendah hati, tunduk kepada hukum firman-Nya dan mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Sehingga engkau sekarang bukan menjadi manusia gelap di dunia ini, tapi engkau menjadi terangnya yang ajaib. Banyak perbuatanmu menjadi contoh untuk orang lain. Walaupun orang lain mungkin bersikap kurang bagus kepadamu, tapi engkau berbeda. Jangan melakukan pekerjaan yang sudah diajarkan pada kamu berdasarkan turun-temurun, padahal itu tidak sesuai firman. Jangan engkau lakukan hal-hal seperti orang duniawi yang jelas-jelas apa yang dilakukan oleh orang duniawi adalah tidak sesuai firman. Kau mengeraskan hati, adakah firman mengatakan boleh kau mengeraskan hati ketika hatimu tidak suka? Never, tidak pernah. Bahkan Tuhan menentang orang yang keras hati. Dia menentang orang congkak dan sombong, dan dia meninggikan orang yang rendah hati. Ketahuilah, saya bersyukur bahwa saya bertobat, saya tidak abal-abal. Saya memberikan hidup saya sepenuhnya sampai menghasilkan buah. Baik buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, sehingga saya menjadi berkat untuk orang lain dan bisa menjadi motivasi orang lain untuk apa? Hidup benar di mata Tuhan. Kita dengan firman Tuhan harus mempertegas diri sendiri, berdisiplin dan punya sikap yang konsisten. Saya mau taat kepada firman karena saya mempercayai firman. Kalau firman bilang Tuhan tidak suka orang keras hati, keras kepala dan sombong, oke, saya mau dirubah. Roh Kudus help me. Jangan kau merasa benar sendiri. Apalagi ketika engkau menyatakan kemana-mana aku orang Kristen. Mana buah kekristenanmu? Jangan main-main dengan kepercayaan. Apapun alirannya, semua pasti ditanamkan. Imanmu kepada apa yang sedang kau percaya, jangan main-main. Karena kalau main-main membuat engkau menjadi batu sandungan buat orang lain. Imanmu harus iman yang tulus, ikhlas, artinya mau percaya tunduk kepada kehendak Allah, pimpinan Roh Kudus dan terutama firman Allah. Makanya berkali-kali saya bilang, baca itu firman Allah. Baca itu firman, makan bukan hanya dibaca itu karena tradisi, karena kewajiban, no. Tapi kita perlu memakan firman sehingga firman itu merubah cara berpikir kita. Firman itu merubah perbuatan kita. Firman itu membuat kita menjadi pohon terbangting kebenaran tanaman Tuhan. Kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah untuk apa? Untuk menyatakan keagungannya kata firman Tuhan. Jangan kira prinsipmu itu sudah benar dan engkau memperkokoh prinsipmu walaupun prinsipmu itu sebetulnya tidak seperti firman Tuhan. Tapi engkau memperkuat firman prinsipmu karena kau merasa ya aku benar, kan posisiku begini, kan aku begini. No, selama apa yang kau lakukan dengan putusan tidak sesuai dengan firman, itu adalah kesalahan besar. Itu menunjukkan kau bukan orang Kristen, bukan orang kerajaan Allah, tapi orang duniawi. Orang duniawi go to hell. Makanya mengapa orang Kristen perlu lahir baru? Supaya dalam diri kita izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Untuk apa? Dengan konsekuen, konsisten, bertanggung jawab dan disiplin memimpin kita kepada kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan yang begitu luar biasa ini diperuntukkan buat Anda dan saya. Itu sebabnya sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, masalah, atau hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, jangan sampai iman kita yang sudah menggebu-gebu dengan ayat firman Tuhan ini kemudian menjadi turun. Kemudian pelan-pelan iblis akan menghapus dari pikiran kita. Kemudian dia dengan mudah akan menaburkan keraguan-keraguan, kebimbangan dan merongrong iman kita. Dan disitulah saat iman kita berhasil dirongrong oleh iblis yang memutarbalikkan kebenaran firman dan kebimbangan, keraguan-keraguan, atau mungkin lebih berat lagi tidak percaya. Kau sebenarnya sudah di luar garis kebenaran. Kau sedang berjalan di pinggir sungai yang ketika kau tidak berhati-hati kau bisa jatuh terjerumus dan mungkin tenggelam dalam sungai itu. Tapi ketika kita tetap berpegang kepada iman kita, firman sudah berkata seperti firman Allah, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya hanya lebih percaya kepada firman dan Roh Kudus akan memampukan saya. Saya bukan orang lain di mata Allah, tapi saya adalah anaknya.
Saya bukan orang asing dalam kerajaan surganya. Saya adalah warga negaranya. Nggak mungkin saya akan dibiarkan jalan sendiri, menempuh kehidupan yang sesulit ini sendiri. No. Kasih Bapa surgawi bahkan tidak bisa dipisahkan dari kita oleh apapun kok. Oleh penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, pedang sekalipun. Never. 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 Nah, itu sebabnya pertahankan kepercayaan kita kepada firman. Sekalipun firman itu wow, tapi justru bersyukur luar biasa aku dilayakkan untuk bisa seperti ini. Why? Karena penebusan Yesus total sempurna buat roh, jiwa, dan tubuhmu. Bahkan ditambahkan lagi dengan apa? Kemampuan, bahkan kuasa yang Bapa berikan kepadaku, kata Tuhan, juga dipercayakan kepadamu untuk apa? Kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan bisa lebih besar lagi. Itulah ketetapan surga. Bagianmu tinggal terima dengan iman yang tulus dan bersyukur, kata yes, amin, I'm ready. Aku siap Tuhan. Dan ketika engkau berkata atau bersikap seperti itu, imanmu semakin kokoh, semakin berakar, semakin kuat. Dan disitulah engkau one by one, satu demi satu problem ternyata engkau bisa selesaikan dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan dalam waktu yang cepat. Dan disitu engkau semakin yakin Tuhan sanggup melakukan lebih daripada aku pikirkan dan aku doakan. Tuhan tidak salah mempercaya aku melakukan pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada ini. Terima kasih Tuhan. Untung saya dulu mau bertobat kepada Engkau Tuhan Yesus. Nah, katakan begitu. Kalau engkau tidak bertobat, apalagi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi sebagai orang Kristen juga engkau tidak mencerminkan kehidupanmu seperti firman Allah, nggak berbuah, ya sama saja engkau belum bertobat. Karena pertobatan itu harus menghasilkan buah sesuai kehidupan kita, sesuai dengan firman Allah. Kasih di dalam Yesus memang kasih, tapi kasih yang bukan seenaknya. Kasih yang berdisiplin, kasih yang perlu tegas. Kita mendisiplin diri sendiri, mendisiplin orang lain. Orang lain tidak hidup atau tidak berjalan dalam kebenaran, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Kita harus berani untuk apa? Meluruskannya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, jadi bersyukurlah. Jangan pernah kendor semangatmu. Jangan pernah kecil hati dan jangan berkali-kali bertanya, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku bisa, engkau percaya melakukan hal yang besar, bahkan lebih besar dari engkau. Stop, berhenti. Bertanya dalam pikiran atau hatimu hal seperti ini. Tapi katakan, proklamirkan dengan tegas dan dengan iman. Haleluya, aku memang anak Allah yang maha tinggi. Bersama Tuhan aku bisa lakukan perkara yang besar. Bahkan di dalam Dia aku diberi kesanggupan untuk melakukan segala perkara. Karena penebusan Yesus telah melayakkan aku, mengangkat aku jadi anak Allah, pewaris kerajaan Allah, melayakkan aku menerima kuasa yang begitu hebat, dan melayakkan aku menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saya percaya kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi dan berita dunia yang sedang kurang bagus. Lebih baiklah iman kita biar bertumbuh dengan sehat, berakar dengan kuat, sehingga kita tetap tegak, teguh, berdiri dan menjalankan sesuai pimpinan Roh Kudus dan firman Allah dalam kehidupan ini. Dalam situasi apapun kita hanya boleh dipengaruhi oleh Dia. Amin. Karena Dia bukan hanya manusia biasa. Dia telah mengosongkan dirinya walaupun Dia adalah pribadi Allah. Tapi Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mati di kayu salib, tapi ingat, Dia bukan hanya mati terus. Tapi Dia bangkit dan hidup lagi, naik ke surga. Sekarang menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kapanpun Dia hidup, Dia setia, Dia ada di pihak kita. Dia yang sanggup memampukan kita. Bahkan yang lemah, katakan sekarang, aku kuat.
Yang miskin sekarang katakan, aku kaya. Yang sakit sekarang katakan, aku sehat. Dan yang ragu-ragu, yang bimbang katakan, aku beriman kepada Yesus Kristus dengan kuat dan konsekuen. Haleluya. Baik, kita sekarang bangkit berdiri. Kita bersama-sama. Kita mengalami pengurapan demi pengurapan. Dan memancarkan urapannya yang begitu hebat dalam hati kita. Yuk angkat tanganmu. Kita ada di dalam hadirat Allah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Yes, haleluya. Ya, urapan Allah, urapan Roh Kudus yang begitu dahsyat dan hebat, nyata, real, ada di tempat ini. Terima urapan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Dan benih firman Allah tertanam dengan baik dalam kehidupanmu. Dia bertumbuh dan berbuah, mengubah kehidupan makin sempurna dan makin berkenan di hati Tuhan. Terima urapan itu yang baru. Terima urapan kuasa Roh Kudus. Terima urapan kuasa Roh Kudus yang begitu hebat. Fire in the Holy Spirit. Joy, joy, rejoice, joy, faith, peace, love, anointing, new anointing, and fresh anointing. In the name of Jesus. Terima urapan itu. Terima, hai umat Allah yang dipercaya oleh Tuhan. Engkau bisa karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Bahkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan imanmu kepada firman memampukan kau melakukan lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Terima dengan iman bersama urapan kuasa Roh Kudus. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tetap tinggal di hadirat Allah, tetap tinggal dalam urapannya. Tetap engkau pegang teguh dengan percaya firman Tuhan. Sekalipun mungkin sesudah dari tempat ini engkau harus melakukan secara fisik ini dan itu, tapi urapan harus tetap bekerja dalam dirimu. Tetap stay di hadirat Allah dan imanmu jangan terguncangkan oleh apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan kami yang tertinggi, bahkan kekaguman kami hanya untuk Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. You are my shepherd, cover me with your hands. You are my heart, with your love
precious truth. So amazed with your love, save my soul. So amazed with your grace, surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. God, you are my shepherd. Cover me with your hands. Warm my heart with your love. Make me like precious truth. So amazed with your love. Save my soul. So amazed with your grace, surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. I will never get lost. I will never get lost from you, Lord. Yes, you are. Yes, you are. Oh, hallelujah. And light my way. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung.
pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.